Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Sunnah puasa yang kedua itu adalah ta'jilul fitri inda tayaqqunil ghurubi wa qabla shalah. Menyegerakan berbuka puasa jika sudah yakin masuk waktu maghrib atau terbenamnya matahari, wa qabla shalah, dan berbuka puasa itu dilakukan sebelum sholat maghrib. Jadi buka dulu baru sholat. Itu kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang harus dimakan ya? Sesuatu apa yang sunnah dimakan ketika buka puasa? Wa yundabu ayyakuna ala rutobin fatamrin fahulwin fama'in. Wa ayyakuna witron salasatan fa'aksar li hadis. Disunnahkan ya untuk makan berbuka puasa itu yang pertama adalah kurma yang matang kalau ada, kalau nggak ada kurma yang kering, kalau nggak ada kurma ya fahluin, hal-hal yang manis, manisan kayak minuman yang manis, atau famain atau air putih. Itu 4 pilihan yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan beliau ketika buka puasa. Jangan langsung makan nasi, ini berarti makan kurma yang matang, terus kurma yang kering atau yang manis-manis, atau kalau nggak ada air, pilih 4 ini. Ini disunnahkan. Wa yundabu wa yakuna witron, ya makannya juga 3 kali, ya makannya juga 3 kali. Salah setan faksar atau lebih banyak. Witron itu ganjil ya, 3 kali minimal. Jadi kalau makan kurma ya 3 butir kurma. Kalau makan yang manis ya, kalau air 3 tegukan ya minimal ya. Itu ganjil ya, 3, 5, 7 gitu. Li hadisin berdasarkan hadis Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Maka manusia yaitu umat Islam itu akan selalu dalam keadaan baik selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Di sini mana ya dalil yang menunjukkan tentang kesunahan mengganjilkan makanan berbuka? Nah, ini kayaknya nggak ada sini. Oke. Wal fitru qabla sholati afdalu. Berbuka puasa sebelum sholat itu lebih utama. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaunuhu, adanya al fitru itu buka puasa, witron adalah 3, adalah ganjil. Li khabari Anas, berdasarkan hadis Anas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan makan kurma yang kurma yang matang qabla ayusolya, sebelum sholat. Fa illam takun rotubatun fatamaratun. Maka jika tidak ada kurma yang matang fatamaratun, maka makanlah kurma yang kering. Fa illam takun tamaratun hasawatin min ma'in. Rasulullah itu minum air. Jadi ini artinya begini, ada sebagian ulama mengatakan jadi makan besar itu dilakukan ba'da sholat, setelah sholat. Jadi sebelum sholat itu sesuai dengan tradisi Rasulullah, kita itu disunahkan hanya makan ini kurma, minum air atau makanan yang manis dalam hitungan yang ganjil. Ini makanan ringan semua ini. Setelah itu sholat, habis sholat baru kemudian kita makan makanan besar kayak nasi dan segala hal yang bisa memberatkan tubuh. Kenapa? Hikmahnya kalau kita makan makanan ringan terlebih dahulu lalu kita sholat kita itu tidak berat. Yang kedua, kalau sudah perut kita itu terisi dengan sesuatu sekecil apapun itu bisa mengkondisikan dan menstabilkan tubuh kita itu, sehingga kemudian kalau kita makan itu makannya tidak emosional, rasional, karena perut kita itu sudah dalam keadaan tidak begitu lapar. Makanya kalau buka puasa itu disunahkan makan dulu, setelah itu sholat, habis sholat baru makan makanan besar. Begitu kata sebagian ulama, salah satunya itu Profesor Bapak Quraisy. Wa yumkinu, dan memungkinkan at-ta'jil fi ghairi yaumi ghaimin, memungkinkan menyegerakan buka puasa di hari yang tidak ada mendung.
Wa fi halatil ghaimi yanbaghi tayaqunul ghurubi wal ihtiyatu hifdhan lis-shaumi 'anil fasad. Kalau waktunya mendung ya, ini dulu ini. Mendung ya, dulu ini ya. Masih sebelum ada ilmu falak ya, ilmu hisab, alat-alat modern. Kalau mendung waktu dulu itu maka nunggu sampai yakin terbenamnya matahari. Hati-hati, khawatir kemudian puasanya itu batal sebab kita buka puasa di waktu belum terbenamnya matahari. Kalau sekarang sudah jelas, sudah canggih ya, sudah ada alat untuk mendeteksi terbenamnya matahari. Wara'a Syafi'iyatu annahu yahrumu al-wisalu fi shaum. Berpendapat madzhab Syafi'i tentang haramnya puasa wisol. Apa puasa wisol itu? Wa huwa shaumun, yaitu hari, saumu yaumain ya, berpuasa 2 hari, faksar atau lebih, min ghairi ayyatanawala bainahuma fil laili muftiron, tanpa makan sesuatu pada malam harinya, muftiron untuk membatalkan puasa tersebut. Jadi puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka atau sahur atau tidak makan apa-apa. Linnahi anhu fis sahihaini, larangan tersebut fis sahihaini ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Wa illatu dzalika adhafu. Kenapa kok diharamkan? Ilahnya, sebabnya, motifnya karena puasa wisol itu bisa melemahkan tubuh. Gak makan soalnya ini 2 hari 2 malam. Ma'aqaunil wisol min khususiyati sallallahu alaihi wasallam, juga karena puasa wisol itu merupakan kekhususan yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian puasa, sunnah puasa yang kedua. Nanti kita lanjutkan kepada sunnah puasa yang ketiga. Semoga bermanfaat.